Selamat siang, Miss. Siang, Wahid. Halo. Saya akan wawancara dan ada sekitar 14 pertanyaan. Jadi langsung aja pertanyaan pertama. Menurut Miss, apa saja faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan siswa SMA, baik di sisi fisik, sosial maupun emosional? Perkembangan SMA, anak SMA di sekolah. Faktor apa tadi? Faktor yang mempengaruhi berkembang. Faktor yang mempengaruhi anak berkembang banyak. Mulai dari fisik, tadi yang kamu bilang kan, fisik anak itu tergantung juga anak itu dia punya fisik yang bagus tidak, dia biasa olahraga tidak, dia biasanya habitnya apa di rumah. Kalau misalnya anak itu tidak biasa olahraga, pasti perkembangannya agak sulit. Atau makannya gizinya terpenuhi tidak, pasti itu juga berpengaruh. Terus kalau misalnya dari sosial, perkembangannya mungkin anaknya pendiam apa tidak, bisa dia berinteraksi tidak dengan teman-temannya, itu juga berpengaruh. Terus juga apa lagi tadi? Emosional. Emosional. Kalau emosional pasti berkaitan dengan mental ya. Jadi kalau misalnya dia punya emosional yang bagus, pasti perkembangannya lebih bagus juga. Terus lanjut pertanyaan kedua lagi, Miss. Bagaimana Miss melihat pemenuhan tugas-tugas perkembangan remaja di kelas dan bagaimana hal tersebut diimplementasikan dalam program? Pemenuhan tugas PJOK nih. Tugas remaja itu seperti dia belajar terus mencari jati dirinya. Mencari jati dirinya. Gimana nih pemenuhannya? Dia berkaitan lagi tadi sama kebiasaannya anak itu. Dulu. Coba lagi kamu jelaskan apa pertanyaannya tadi? Bagaimana Miss melihat pemenuhan tugas perkembangan remaja di kelas dan bagaimana hal tersebut diimplementasikan dalam proses Oke. Sebelum kita itu bisa ngasih tugas ke anak, kita harus tahu dulu nih dia karakternya seperti apa. Kita harus tahu dulu anak ini bisa tidak dia memenuhi tugas itu. Makanya kalau sekarang itu di sekolah ada yang namanya berdiferensiasi kan. Makanya setiap anak itu bisa dikasih hal-hal yang berbeda, tugas yang berbeda, biar dia bisa sanggup nih nyelesainnya. Jadi gitu, yang diterapkan di sekolah ya seperti itu. Kalau misalnya anak itu tidak sanggup berlari 100 meter dengan cepat, nggak mungkin dipaksa, nanti meninggal ya. Ya kan, benar nggak? Tapi kalau misalnya dia sanggup, ya sudah, berarti dia terpenuhi. Kalau dia nggak sanggup 100 meter, berarti dikurangin. Dia dikurangin bebannya, biar dia bisa sampai ke tugasnya itu. Oke? Terus lanjut pertanyaan ketiga, Miss. Upaya apa saja yang Miss lakukan untuk membantu mengembangkan kecerdasan siswa, baik kognitif, sosial maupun emosional selama belajar? Oke, selama belajar, Miss membuat pembelajarannya itu aktif. Jadi selama belajarnya itu mereka harus ikut serta. Apalagi kalau misalnya belajar PJOK itu kan kita harus bergerak. Jadi Miss harus bikin mereka itu semuanya aktif bergerak. Mau dia anaknya juga biasa olahraga, dia bisa olahraga, tapi dia tetap semuanya itu harus bisa olahraga, harus bisa bergerak gitu loh. Jadi Miss bikinnya itu pembelajarannya yang seru, atau dia dikasih permainan biar dia itu semuanya happy. Miss, pertanyaan 4. Bagaimana cara Miss mengenali bakat seorang siswa dan langkah apa yang dilakukan untuk membantu mengembangkannya dalam kehidupan sekolah? Potensi ya. Kalau misalnya di sekolah, nah itu tadi yang Miss bilang, kita kalau misalnya pertama kali itu Miss harus tahu dulu anak ini dia punya karakter seperti apa. Sama kayak kamu dulu, Miss tanya kan, kamu anak apa? Oh ternyata kamu anak pencak silat, ya kan? Anak silat. Gimana caranya kita ngembanginnya? Kalau di sekolah ada namanya ekskul, mungkin pencak silat nggak ada di ekskul sekolah, tapi kalau misalnya nggak ada kan tetap dipantau, hit kamu latihan ya, kamu latihan yang benar, nanti kita O2SN, tahu kamu berangkat nasional. Itu salah satu biar tahu nih bakat kamu tuh berkembang apa tidak. Contohnya kamu juara kan nasional ya, seperti itu. Menurut Miss, apa saja ciri-ciri siswa yang memiliki kreativitas yang tinggi dan bagaimana Miss
Miss memfasilitasi kreativitas siswa tersebut? Oke. Memfasilitasi kreativitas. Miss pernah coba pakai pendekatannya itu apa ya? Oh ya, Miss bikin mereka itu bikin mind mapping. Jadi kalau misalnya kita bikin mind mapping itu kan dia harus kreatif. Gimana dia bikin presentasinya yang bagus, dia bikin mapping yang bagus. Kalau misalnya dia punya kreatif yang bagus, pasti dia bisa nyalurin di situ kan. Atau Miss juga bikin nih kayak permainan-permainan. Jadi ada namanya sport education model. Jadi dia itu punya peran masing-masing. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi pemain, wasit, apalagi ya panitianya segala macam, ada peran-perannya. Jadi di situ dia punya apa yang dia bisa mampu, jadi dia bisa lewatin di situ. Jadi fasilitasinya kayak gitu. Selanjutnya Miss yang keenam, upaya apa yang Miss lakukan agar siswa dapat memproses informasi pembelajaran agar menjadi lebih baik dan menjadi Karena lebih dalam. Misalnya yang Miss lakuin ya, bisa lewat presentasi. Kalau misalnya dia bisa paham materi itu dengan maksimal, Miss biasanya lakuin dengan diskusi. Jadi mereka itu Miss dorong buat bisa berpikir, dia bisa berdiskusi dengan teman-temannya, dia bisa mencari penyelesaian masalah dari materi itu. Jadi dengan secara tidak langsung dia belajar buat nyari tahu, dan dia pasti bakal paham tuh sama materinya apa. Itu baru kita diskusikan, kita presentasi. Selanjutnya Miss, dalam pembelajaran strategi apa yang Miss gunakan untuk menerapkan teori pembelajaran behavioristik seperti pemberian reward atau penghargaan? Apa? Bagaimana dalam pembelajaran strategi apa yang Miss gunakan untuk mencerminkan penerapan teori belajar behavioristik seperti memberikan reward atau Oke, pemberian reward di dalam pembelajaran juga sering Miss kasih. Kalau yang sekarang ya, baru aja yang kemarin itu Miss pakai lomba senam kreasi. Jadi mereka itu dibagi kelompok-kelompoknya, mereka senam, bikin senam sendiri. Dulu kan kamu juga ada bikin senam kan? Cuma bedanya kemarin Miss kasih itu mereka lomba. Mereka lomba per kelompok, jadi siapa penampilannya nilai yang paling tinggi Miss kasih reward. Jadi dia bakal berkompetisi lah dari masing-masing mereka itu. Nanti juara 1 siapa, 2, 3 sama Miss kostum. Itu salah satu rewardnya yang Miss, apa bentuk pendekatan humanistik yang Miss terapkan, terutama dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman, suportif dan menghargai perbedaan? Oke. Makanya Miss harus tahu dulu anaknya ini seperti apa, karakternya seperti apa, karena tidak semua anak itu dia bisa mendekatkan dengan cara sama, ya kan? Kadang ada yang anak ini dia pendiam, tapi cara pendekatannya beda. Oke lah, kalau dia pendiam, dia nggak mau olahraga misalnya, dia nggak datang olahraga, alasannya banyak, Miss sakit, Miss nggak bawa baju. Pasti Miss tanya, kamu kenapa nggak bawa baju? Di kelas kamu ada nggak sih dulu? Bisa mendekatkan dengan cara sama, ya kan? Kadang ada yang anak ini dia pendiam, tapi cara pendekatannya beda. Oke lah, kalau dia pendiam, dia nggak mau olahraga misalnya, dia nggak datang olahraga, alasannya banyak, Miss sakit, Miss nggak bawa baju. Pasti Miss tanya, kamu kenapa nggak bawa baju? Di kelas kamu ada nggak sih dulu yang itu kan, yang cewek? Tahu-taunya dia malu, dia badannya besar katanya gitu, jadi dia mager ke bawah jauh. Oke, nggak apa-apa, tapi gimana caranya biar dia itu bisa turun ke bawah? Ya Miss kasih support, ayo kita nggak apa-apa, kamu ke bawah pakai baju olahraga yang lain, mau pakai baju apa yang kamu aman pakai, yang penting kamu ikut jalan. Itu salah satunya. Terus lanjut Miss, sekarang tentang motivasi Miss. Jadi bagaimana cara Miss memotivasi siswa dan faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, dan bagaimana Miss meningkatkan motivasi? Kalau faktor motivasi itu banyak, ada intrinsik, ada ekstrinsik, ada dari dalam dirinya, ada dari luar dirinya kan. Jadi Miss misalnya kan ekstrinsik. Ya, kalau misalnya ekstrinsik nih, ya Miss harus tahu dulu kenapa dia tidak suka. Kenapa dia tidak suka belajar PJOK? Misalnya, dia kayak tadi, badannya besar,
nggak mau apa ya cabut-cabut gitu-gitu, ya kita harus support temen itu. Kamu harus bawa dia ke lapangan. Gimana caranya biar teman kamu itu bisa ke dalam lapangan? Ya itu olahraga. Terus lanjut Mes. Apa langkah Mes? Apa langkah yang Mes lakukan untuk mencegah dan mengatasi kejenuhan siswa dalam melakukan kegiatan belajar? Proses pembelajaran belajar itu, apalagi kalau di olahraga, siswa itu harus dibikin dia menarik, happy, ya kan? Makanya Miss tadi contohnya ada lomba senam, ada yang kalau lomba senam itu kan Miss pakai PJBL, jadi otomatis dia pasti semuanya itu ikut. Pasti dia nggak jenuh nih. PJBL itu project based learning, jadi dia pakai projectnya itu ya si senam itu tadi, dia bikin senam sendiri. Dulu kamu PJBL juga kan, kamu bikin sendiri, kamu cari musiknya sendiri kan gitu. Nah kalau misalnya yang lain, ya kita bikin game based learning atau pembelajarannya itu pakai permainan, jadi dia itu nggak bosan. Tapi kalau misalnya kita pasti udah kamu lari aja terus ganti-gantian, pasti dia bosan, ya kan? Jadi biar dia nggak jenuh itu ya kita harus gunakan pendekatan atau metode mengajar itu yang cocok dengan karakter anaknya. Terus Mes yang ke-12, bagaimana Mes membantu siswa agar mampu menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang Mes ajarkan di kehidupan nyata atau ke mata pelajaran? Contohnya kalau kebugaran jasmani ya, apalagi zaman sekarang kamu lihat lah Gorabu Salim berapa banyak orang yang jogging kan lagi FOMO kan ya. Itu salah satu caranya yang harus lakukan ya, harus disupport terus dia. Kita harus kasih kesadaran nih, olahraga itu penting, menjaga kesehatan itu penting, minimal kamu harus jogging lah di Gorabu Salim. Atau misalnya untuk membujuknya ya harus dikasih reward. Nanti kalau misalnya kamu lari di Gorabu Salim, besoknya Miss kasih kamu reward ya, otomatis kan dia secara tidak sadar dia akan melakukan itu. Jadinya dia akan terbiasa sampai nanti ada reward nggak ada reward dia pasti akan melakukan. Terus yang 13 Mes, bagaimana Mes menyesuaikan strategi pembelajaran untuk menghadapi keberagaman karakter, kemampuan dan gaya belajar siswa di kelas? Oke, makanya ada namanya berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu ada berdiferensiasi proses, produk. Jadi dari karakternya yang berbeda itu Miss juga harus nerapin apa yang cocok gitu, apa yang cocok untuk metodenya itu. Jadi sebelum Miss ngasih pembelajaran itu, Miss lakukan yang namanya asesmen awal. Jadi Miss harus tes dulu nih anaknya seperti apa. Misalnya Wahid seperti apa ya anaknya di kelas. Jadi Miss ngasih soal, kamu suka apa ya? Kamu olahraganya senang apa yang tidak kamu suka. Jadi dari situ pasti ketahuan anak ini dia tidak suka olahragaan, ini dia suka olahragaan. Dari situlah baru dibikin tuh fondasinya gimana caranya bikin anak itu bisa ikut olahraga secara maksimal dengan perbedaan karakternya tadi. Mis, kalau misalnya Mis dapat misalnya siswa yang kayak berkebutuhan khusus itu bagaimana cara Mis? Kalau berkebutuhan khusus kan di Smantri ada kan, apalagi sekarang tuh di kelas 3 ada 2 orang. Kalau misalnya dia pembelajarannya itu pakai bola atau pakai alat itu kan susah, ya kan? Secara mau tidak mau Miss harus memfasilitasi dia secara individu. Miss harus, kalau misalnya dia bisa dibantu sama temannya, ya Miss bantu sama temannya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya harus bisa sama teman, gitu loh. Artinya mau dia spesial apa tidak spesial, dia harus dapat pembelajaran yang sama. Gitu. Terus Mes yang terakhir Mes, bagaimana opini Mes terhadap guru dan juga terhadap siswa yang merokok di lingkungan sekolah? Guru atau siswa? Siswa aja. Siswa aja. Siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Sebenarnya rokok itu tidak bisa dilarang kan? Ya nggak? Apalagi di umur-umur kamu tuh, umur-umur anak sekolah itu kan lagi senang-senangnya. Kalau menurut Miss sih harus ketat dari sekolahnya. Harus ada pengawasan yang lebih ketat, wali kelasnya harus lebih mengawasi. Kan biasanya anak yang pergi merokok itu mana? WC kan? Kalau nggak ke
WC-nya ada penjaga, jadi nggak bisa anak ke WC itu nggak bisa merokok gitu loh. Jadi memang harus ada pengawasan ketat dari sekolah, karena mau tidak mau di umur segitu dia pasti senang-senang merokok, nggak bisa dilarang kan. Kamu lihat lah, mau dia kena skor juga 4 hari 5 hari dia tetap dia merokok besoknya kan. Makanya gimana sekolahnya bisa mengawasi itu lebih ketat, mempertegas lah biar anak itu jerah gimana caranya. Nah, terus menurut Miss, kalau untuk hukuman, gimana cara memberikan hukuman agar anak segera? Hukuman, karena sejauh ini dikasih skor aja dia nggak ini ya, kayak ini. Mungkin yang bisa kita lakukan tuh antisipasinya lah. Gimana caranya? Biasanya ada razia segala macam. Cuma sekarang kan sekolah tuh udah jarang razia. Mantri apalagi udah jarang sekali dia melakukan razia barang-barang sekolah, barang-barang yang dibawa sama siswanya kan udah jarang. Kamu kapan terakhir? Udah lama. Ya itu berarti harus diantisipasi lah. Kalau untuk hukumannya mentok-mentok pasti skor. Mau tanda tangan materai dilakukan aja gitu. Kemungkinan ada bisa sampai dikeluarkan. Enggak lah, kalau rokok nggak bisa DO dia karena rokok itu kan. Mana bisa di DO kecuali kamu bunuh anak orang ya. Nggak bisa, kalau rokok itu nggak bisa di DO. Hanya bisa dikasih peringatan mungkin 3 kali lah. Sekali, 2, 3 enggak juga, mungkin baru dikasih pemanggilan orang tua. Nih mau dipindahin apa enggak nih gitu. Kalau dia mau bertahan ya dia harus tanda tangan lagi kan. Jadi alurnya kayak seperti itu terus. Aja? Ya Miss, terima kasih. Sama-sama Wahid, good luck. Dah.